Aksi nyata PMM dari Fitri Farhani Adijah tentang strategi penerapan Merdeka Belajar. Materi yang akan dibahas yaitu tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar dan strategi penerapan Merdeka Belajar. Tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar adalah untuk memperkenalkan konsep Merdeka Belajar kepada siswa dan memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan kebebasan dalam belajar kepada siswa. Memahami konsep Merdeka Belajar. Siswa dapat memahami konsep Merdeka Belajar dan mengetahui tujuan dan manfaat dari penerapan konsep tersebut dalam dunia pendidikan. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar. Siswa dapat menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas keberhasilan belajar mereka sendiri dan perlu mengambil inisiatif dalam merencanakan dan menjalankan pembelajaran mereka sendiri. Meningkatkan kemandirian siswa. Konsep Merdeka Belajar dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar dan merencanakan pembelajaran mereka sendiri. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui penerapan konsep Merdeka Belajar, siswa akan dihadapkan pada tantangan dan masalah dalam belajar yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis untuk mengatasinya. Meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri dalam pembelajaran, yang dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Konsep Merdeka Belajar dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi dalam belajar, yang akan berguna dalam kehidupan mereka di masa depan. Meningkatkan kesadaran sosial. Melalui pembelajaran Merdeka Belajar, siswa dapat meningkatkan kesadaran sosial mereka dan memperhatikan kepentingan bersama dalam belajar. Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan pada siswa dalam menentukan jalannya sendiri dalam belajar. Menggunakan sumber belajar berbahasa Indonesia. Pemerintah dapat menyediakan sumber belajar dalam bahasa Indonesia seperti buku, modul, atau materi online, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan cepat. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, seperti perpustakaan atau ruang belajar, sehingga siswa dapat fokus dan terus termotivasi dalam belajar. Mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia. Pendidik dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia, sehingga siswa dapat menyampaikan ide dan gagasan mereka dengan jelas dan efektif. Memberikan kebebasan dalam memilih materi yang dipelajari. Guru dapat memberikan siswa kebebasan untuk memilih materi yang ingin dipelajari, sehingga siswa dapat belajar sesuai minat dan bakat mereka. Menggunakan teknologi untuk mendukung belajar. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan materi pembelajaran, seperti video pembelajaran atau platform belajar online, sehingga siswa dapat mempelajari materi kapan saja dan di mana saja. Mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Guru dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau melakukan proyek kolaboratif, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Evaluasi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan. Evaluasi yang dilakukan oleh guru harus berorientasi pada peningkatan kemampuan siswa, bukan hanya pada nilai akhir atau laporan yang harus diberikan kepada orang tua atau lembaga. Nah, itu adalah beberapa referensi atau macam-macam tujuan pembelajaran dan strategi penerapan Merdeka Belajar yang diinformasikan oleh saya. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Berikan komentar Bapak Ibu di video ini terkait bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, kemudian bagaimana strategi bisa diterapkan, kemudian bagaimana kesesuaian strategi dengan target audience. Mohon untuk diberikan komentar di video ini ya Bapak Ibu. Terima kasih.